Alhamdulillah, suasana pagi yang cerah mengiringi perjalanan saya, dan di sepanjang jalan melewati jalan tol, hamparan perbukitan dan langit biru serta matahari yang merona tampak menjadi latar indah yang menenangkan, menambah energi untuk menjalani agenda panjang hari ini. Hari ini saya kembali melangkah dan menapak melanjutkan perjalanan menyapa masyarakat, mendengar aspirasi, dan merasakan denyut kehidupan Jawa Tengah. Dari perjalanan kali ini membawa saya menuju Sukoharjo, sebuah kabupaten yang hidup oleh semangat warganya dan kaya akan kisah keseharian yang menghangatkan. Menjadi bagian dari langkah saya, Denti Eka Widi Pratiwi, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, utusan Provinsi Jawa Tengah, untuk menapak dan menyapa Jawa Tengah. Tujuan pertama saya berada di kota Surakarta. Sebelum memasuki Kabupaten Sukoharjo, saya menghadiri sekaligus membuka Festival Olahraga Masyarakat Daerah Forda Jawa Tengah untuk Senam Tera Indonesia, kebetulan dilaksanakan di lingkungan SMP Negeri 1 Surakarta. Sebuah perhelatan besar yang diselenggarakan oleh Kormi Jawa Tengah. Sebagai pembina Senam Tera Indonesia Jawa Tengah dan pengurus STI Nasional, saya kembali bertemu dengan para penggiat olahraga masyarakat. Mereka yang menyalakan gerakan hidup sehat di berbagai pelosok daerah. Didampingi Ketua STI Jawa Tengah, Bapak Agus Supriyanto, saya menyampaikan pesan bahwa menang dalam sebuah pertandingan itu bonus. Yang terpenting adalah tampil dengan maksimal versi terbaik diri kita dengan berusaha semaksimal mungkin, dan sesungguhnya kita sudah menjadi juara di hati kita masing-masing. Pada kesempatan hari ini tentu panjenengan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik fisik terutama juga mental, karena ini kompetisi yang luar biasa yang disaksikan di seluruh dunia, karena kita itu sudah masuk era digital ya. Jadi dimanapun kejadian ya, peristiwa apalagi event seperti Forda ini tentunya bisa diakses di seluruh penjuru dunia. Untuk itu, dengan semangat perjuangan untuk kita semuanya, panjenengan mewakili kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, membawa bekal dan semangat yang luar biasa untuk kita semuanya, dan tentu panjenengan tentunya akan mewakili kabupaten kota masing-masing. Maka dari itu, tampilkan yang terbaik, tidak ada beban apapun, menang itu bonus dan yang diharap-harap kan gitu ya. Tetapi penampilan yang terbaik itulah nantinya yang merupakan komponen berproses panjenengan untuk bisa menjadi juara. Panjenengan sudah juara bagi kita semuanya. Semoga penyelenggaraan Forda pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita juga bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kormi Provinsi Jawa Tengah. Karena ini sudah agenda rutin, otomatis panjenengan juga sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Inilah yang menjadi modal kita ke depan untuk terus sehat, terus maju, dan menginspirasi keluarga panjenengan, lingkungan panjenengan untuk menjadi keluarga besar STI Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Forda untuk STI Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dibuka. Siapa kita? Senam Tera Indonesia. STI sehat, tentra, indah, bugar. Salam Kormi. Sehat, bugar, luar biasa. Saya selaku pengurus dalam hal ini bagi peninjau ya,
Kebetulan ketemu Bu Denti dan Mbak Rida yang sudah beberapa kali ketemu. Senang sekali bisa ketemu. Mengikuti Porda ini saya sudah 3 kali di Semarang, di Purwokerto, dan di sini. Kemarin kan Kabupaten Semarang baru mendapatkan juara harapan 1 dan harapan 3. Saya berharap tahun ini bisa lebih meningkat, syukur-syukur bisa juara 1. Suasana hangat, energik dan penuh kekeluargaan dari para peserta menjadi awal yang indah dalam perjalanan hari ini. Setelah acara pembukaan STI Porda, kemudian saya melanjutkan untuk singgah sebentar di sarapan khas Solo Raya yang tidak pernah gagal menggugah selera, soto seger Hajah Fatimah. Kuahnya yang bening, gurih dan tentunya seger, ditambah potongan daging yang empuk, sayuran toge, bawang goreng ditambah perasan jeruk nipis benar-benar segar di mulut. Belum lagi aneka gorengan pendamping mulai dari sate, paru, usus, dan juga otak sapi goreng. Tak lupa sosis Solo dan deretan jajanan pasar penggugah selera. Semangkuk penuh kenangan seperti karakter kuliner Jawa Tengah yang penuh kehangatan dan sapaan. Dengan perut kenyang dan hati yang senang, perjalanan kami pun berlanjut menuju memasuki Kabupaten Sukoharjo. Agenda pertama di Kabupaten Sukoharjo dimulai di rumah Bapak Wawan di Kecamatan Grogol. Di sini saya berjumpa dengan Pak Sudarmaji, Ketua BPD, sekaligus beliau Ketua Paguyuban BPD se-Jawa Tengah, dan Bapak Sukirin sebagai pengurus BPD setempat. Bu, aku dengar kepanggil malih Bu, Sun. Yang saya unik suaranya rati kados penyanyi Pertemuan ini istimewa karena pesertanya adalah kelompok binaan BUMDes, dan ternyata BUMDes di sini merupakan BUMDes yang terbaik se-Kabupaten Sukoharjo. Kami berdiskusi tentang tata kelola, tantangan, dan mimpi-mimpi besar mereka. Pertemuan dilanjutkan dengan kunjungan BUMDes Sejahtera Cemani yang telah menjadi contoh baik dalam pengelolaan usaha desa. Suasana guyup dan hangat terasa di sepanjang pertemuan, seakan menandai awal yang baik untuk merangkai kegiatan pada kesempatan hari ini. Saya dalam hal ini melampaui apa yang sudah diamanahi oleh panjenengan semuanya, bagian daripada masyarakat Jawa Tengah. Kesempatan yang baik ini selain saya ingin nyambung sedulur dan memperbanyak sedulur lagi, silaturahim itu yang kedua juga selalu menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, walaupun tidak setiap saat, setiap kali saya bisa sowan di hadapan panjenengan, tetapi hati saya kelingan terus kapan iso tekan Cemani, gitu Pak. Mungkin masyarakat kadang lebih leluasa yang disebut napa nika netizen ngoten nika. Badhe ngendika napa mawon, badhe ngomong napa mawon, kadang sampai napa ke bahasane losdol gitu ya. Tapi semuanya itu baik kita di ruang yang ketemu langsung ngeten, napa tenggen media sosial, semuanya ada aturan dan undang-undang. Tetapi memang yang luar biasanya, apalagi pengguna media sosial teng Indonesia itu bisa dikatakan paling gede sak donya. Bahkan juga saged mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Sing entek to niki dina niki, mila menika kula betah boten. Kersane mungkin jenengan nek gasipun kelas, jenengan duwite sing nggo bayar tugas kas pinten? Kali likur diganti. Ampun ngantos ilang nggih Bu, mengke kupone nggih. Pun telas sampe dereng teng dalem. Pas telas. Oh nggih. Tapi mengke ijo nggih. Niki Ibu niki kiat boten nggih? Ibu kiat. Saya juga berkesempatan mengunjungi salah satu bidang usaha BUMDes, yaitu peternakan ayam petelur yang dapat mencukupi kebutuhan telur bagi masyarakat sekitar, bahkan sudah mulai kewalahan ketersediaannya. Halo sedulur Jawa Tengah, saya bersama
Pak Darmadi, ini beliau Ketua BPD Provinsi Jawa Tengah sekaligus juga di Kabupaten Sukoharjo, dan Mas Wawan ini selaku pengurus BUMDes di Cemani Sukoharjo. Ini mumpung telurnya gek do metu. Nah, terima kasih ya ayam-ayam, Anda telah memberikan protein bagi kita-kita. Pak, ini luar biasa ya. Ini peternakan ini sekitar ada 1.000 ayam ya. 1.000 ayam ini dikelola oleh BUMDes Sejahtera Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Adalah salah satu BUMDes yang potensial sekali karena mereka sangat banyak bidang usahanya. Ada peternakan, Pak. Ada peternakan, pemancingan, lalu ada persewaan gedung, lalu pasar desa juga ada. Lalu itu yang lapak burung itu ya. Jadi ini adalah salah satu penyangga untuk ketahanan pangan untuk kita, yaitu dari ayam petelur yang sudah dibudidayakan dan alhamdulillah sudah mencukupi kebutuhan warga masyarakat di Cemani. Ini luar biasa. Jadi ini salah satu BUMDes percontohan bahkan di Jawa Tengah. Nah, ini patut kita support dan kita dukung. Ayo BUMDes yang ada di Jawa Tengah khususnya, mana potensimu, tunjukkan padaku. Nah, gitu ya. Enggak. DPD RI dari Cemani untuk Indonesia. Berlanjut ke rumah Bapak Edi di Kecamatan Bendosari. Di sini saya menyampaikan peran serta fungsi DPD RI sekaligus berdialog mengenai bagaimana BUMDes dan UMKM dapat tumbuh kembang sebagai tulang punggung ekonomi desa. Sing anggota dewan ngoten niku mulai menawi ingkang saking partai, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD pusat, lajeng kalih kados kawula menika DPD RI wakil provinsi. Nah, menika setelah ada rekomendasi memberikan masukan kepada pemerintah sebagai anggota legislatif adalah menyusun undang-undang. Di pusat naminipun undang-undang. Mangke nek sampun dados undang-undang dipun terjemahaken wonten provinsi, wonten kabupaten, bahkan wonten desa naminipun peraturan. Ing nopo kula asring-asring kedah kepanggih jenengan supados nopo ingkang kula sanjangaken, nopo ingkang kula omongaken, nopo ingkang kula susun kali sak kanca-kanca menika babagan aturan lan kebijakan boten ming omongi kula tok, ing kula mewakili nopo ingkang dados swanten masyarakat. Selangkah demi langkah itu pastinya kita menghadapi tantangan. Yang kita harapkan semuanya lancar, kalaupun ada tantangan dan hambatan dan apapun itu, dan semuanya muaranya kita berangkat dari rumah. Kula nderek titip pesan, rumah inilah yang kemudian harus dikuatkan. Artinya ketahanan keluarga. Kesehatan ingkang perlu dipikirakan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Dia menika sehat jasmani, sehat rohani. Tambah setunggal melih ingkang penting dan sering tidak disebut, sehat mental. Mental ini yang perlu. Saya melihat begitu besar semangat warga untuk maju. Sebuah kekuatan dan potensi yang harus terus kita dukung. DPD RI dari Mugo untuk Indonesia. Merdeka. Menyapa warga berikutnya, sampailah saya di Polokarto, tempat rumah Bapak Tri yang berbincang-bincang tentang program MBG. Diskusi serta obrolan dengan kami pada hal-hal yang sangat penting. Bagaimana memastikan anak-anak mendapatkan akses makanan bergizi baik di sekolah maupun di rumah untuk mempersiapkan generasi yang potensial, yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani, rohani, dan sehat mentalnya. Badhe derek silaturahim. Amargi kula niku jane pun dangu banget diawe-awe kali jenengan. Dengan kraos mboten nek ngawe-awe kula. Ora krasa Bu. Wong kenal mawon mboten kok pripun to Bu. Kula kali jenengan ku jane wis wungsul wangsul kepanggih. Kepanggih ora ketang nang gambar.
Gitu. Isu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa untuk tumbuh kembang generasi muda masa depan. Ngangge kupon iki. Jadi ora bawa duit nenging bawa kupon. Kecuali mangke telur, nek telur mangke langsung sakit apa bawa kundur. Nek gas, jenengan kan ya umpama entuk dino iki lak ya kudu bawa melone to. Nggih napa mboten? Betone mengke tegen warunge mawon. Ngono ya, Mas? Paham nggih? Nggih. Iki diitung iki, Mas. Nah, kira hitung bareng-bareng, Bu. DPD RI dari Manisarjo untuk Indonesia. Enggak nggih, sehat selalu ya. Sehat selalu. Nggih, sami-sami. Nggih, mulai. Nggih, sami-sami. Amin, amin, amin. Nggih, sami-sami. Nggih, nggih. Enggak nggih. Agenda berikutnya membawa saya ke Bendosari di rumah Bapak Herman Susilo. Di sini saya melihat pengolahan limbah plastik kemasan menjadi produk-produk yang bernilai untuk souvenir, untuk pajangan seperti gantungan kunci, bros, dan juga kerajinan bunga-bunga dari plastik. Juga olahan dari perikanan lele yang diolah menjadi keripik dan abon. Di sini kami melihat pentingnya ekonomi sirkular dan pemberdayaan UMKM berbasis daur ulang patut untuk dikembangkan. Tidak berhenti di sini, saya mengapresiasi BUMDes Sugeng Abadi Mulur yang telah berkembang dengan baik, yang menjadi lembaga multifungsi. Ada layanan internet desa, ada bank sampah, pelayanan Samsat Budiman, produsen beras dan olahannya, pengelolaan desa wisata, hingga pabrik pengolahan botol PET menjadi biji plastik. BUMDes ini adalah salah satu badan usaha milik desa ya, yang kemudian bisa menjadi potensi ekonomi bagi kita semua. Jadi tidak salah apabila salah satu bidang usahanya adalah pengelolaan sampah. Karena panjenengan sudah, warga masyarakat Mulur sudah menganggap sampah ini adalah potensi, bukan yang kemudian kotor-kotor, yang kemudian hanya dibuang saja, tetapi potensi. Pengolahan untuk membuat bahan baku dari plastik itu mengolah plastik menjadi biji plastik. Nah itu sejauh mana Pak ketersediaan mesin dan nanti rencana operasional ke depan? Ya ini sementara ini kami pabriknya adalah masih ke pencacahan dan pencucian botol plastiknya tersebut. Tetapi arahnya nanti akan hasil produknya itu akan dibawa ke pabrik plastik pengolahan. Tetapi kami menyelesaikan dulu permasalahan di bawah, bagaimana bank sampah ini ketika menjual mendapat harga yang lebih baik. Hanya kita memotong rantai pasokan langsung masuk ke bank sampah induk, bahasa Ibu masuk ke dana. Dari bank sampah induk mempunyai binaan. Kami Mas Banisa ini adalah manajer operasional di bank sampah induk. Itu punya di desa ini kami punya 28 bank sampah unit. Itu adalah binaan dari PT Pegadian. Nah, ketika mereka menabung, ada satu opsi bahwa mereka nabung di tabungan emas, dan kami karena bekerja sama kita ada namanya keringanan gitu Mas, bayarnya lebih murah dibandingkan yang di anggotanya berapa sebulan? Kalau kami sekitar 600-an untuk pengolahan sampah. Jadi kayak supply untuk botolnya itu juga yang kan ini semangatnya adalah menyelesaikan persoalan yang ada di bawah. Ini critical point-nya itu. Jadi langsung itu ya yang ditangkap ya. Jadi kekuatan kami adalah di ibu-ibu, ibu-ibu, anak muda. Jadi kami punya di 35 RT ini kami punya 31 agen bersih. Kami ada agen puspa. Mereka yang tugasnya adalah mengambil iuran sampah. Kita ada pengambilan sampah juga. Mereka menjadi juga sebagai marketing kami. Dia juga sebagai edukator yang berkelanjutan. Itu yang terjadi. Kenapa disebut puspa? Kami punya aplikasi puspa. Aplikasinya namanya puspa ya. Pakai teknologi. Dan kemarin juara 3 di CSR Astra.
kemarin saya ke Jakarta, kita dapat aja juara 3 untuk masalah lingkungan. Seperti itu. Jadi kami memang banyak bekerjasama. Oh iya, Astra juga ada. Hari ini kami ada kerjasama dengan Bintari, Yayasan Bintari PT Coca-Cola untuk menyelesaikan masalah sampah organik. Jadi kami multi, hanya kami memang ada sentuhan dari pemerintah yang belum ada. Jadi Pentalik ini kami memang sudah banyak. Kami berharap nanti dari DPD RI mungkin bisa memberikan kami bisa menyuarakan memberi akses, memberikan seperti apa seperti itu. Oke. Kalau kaitannya dengan ini digital market atau BUMDes, supaya kan tentu saja kita juga ingin dapat input dari sesuatu yang kita olah apapun itu. Nah, sampai sejauh mana pemanfaatan daripada media digital? Untuk media digital sementara kita masih pakai IP ya. Tetapi kita berharap tadi Pak Hasil mengatakan bahwa kita akan mengajak Gojek, kita belajar Gojek Tonggo itu. Ojek Tonggo. Jaringan ekonomi tetangga. Jaringan ekonomi tetangga. Bentuknya seperti Gojek, tapi dia akan masuk ke bawah, di akar rumput. Jadi UMKM akan terdata semuanya. Insya Allah kalau nanti ada waktu kita bisa presentasikan. Jadi rencananya setiap desa akan punya UMKM yang ada. Nah, UMKM itu kita akan dapatkan data-data yang benar-benar valid. Dan selama ini kan data tidak. Tapi kalau ketika mereka sudah masuk ke aplikasi terdaftar gratis, ini kita punya data bagus, hanya kita bisa tahu bagaimana perkembangan kebutuhan mereka seperti apa, pasokan bahan baku seperti apa. Nah, itu yang kami lakukan. Tapi untuk sementara ini kami masih keterbatasan dana, keterbatasan SDM, jadi kami masih mainnya ke IG dan WhatsApp saja. Ya, jadi pakai IG dan WhatsApp, tapi paling tidak kerjasama ini sudah dilakukan. Dan tadi saya senang sekali dengan statement panjenengan kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan potensi lokal yang di situ ada lingkungan kita, tetangga kita, yang kemudian juga menghidupkan ekonomi yang ada di situ dengan potensi lokal yang ada, kemudian bisa dimanfaatkan di semua bidang dan kemudian juga semua penjuru ya. Jadi berapa macam bidang usaha? Kami ada sekarang 7. Yang pertama kami punya adalah internet desa. Kita punya 400 pelanggan. Wih, 400 pelanggan. Jadi dikelola di situ semua. Ini beliau nih anak muda nih. Yang mengelola internet desa. Kemudian kami punya bank sampah itu. Pengelolaan sampah kita punya 700 pelanggan, kami kami kerjasama sama perusahaan gede. Terus kami punya pelayan publik, kami punya Samsat Budiman sama PKH. Jadi kami punya outlet. Itu puputan uang kami itu 200 juta per hari, per bulan. 200 juta per bulan. Kami adalah tahun kemarin kami nomor 1 di Sukoharjo, nomor 12 di Jawa Tengah untuk pelayanan publik. Untuk apa ini? Samsat Budiman. Pajak. Jadi di situ, di koleksi di situ. Oh iya. Tidak satu desa, tapi semua desa. Oke. Terus kemudian kita punya beras mulur. Beras mulur ya. Beras mulur kami kerjasama juga dengan pihak akademisi. Kami bukan bikin juga jadi produk-produk turunan seperti susu beras. Bisa bikin beras instan, nasi goreng, kita bikin. Ini kemarin yang nasi goreng dari beras mulur itu juara 2 di Bali kemarin. Jadi tinggal masak aja. Tapi sudah jadi nasi goreng. Kita bikin segala macam. Bisa pesan online? Siap, nanti kita siapkan. Iya. Terus kemudian kami punya desa wisata. Karena desa wisata kami dari Padoglu bukan punya kami. Dan punya provinsi, dikelola kabupaten. Kami hanya sebagai penonton, tapi kami tidak berkecil hati. Kami membuat konsep desa wisata adalah desa wisata zero waste tourism, pengelolaan sampah itu. Jadi pengelolaan sampahnya. Ini kemarin banyak terakhir dari Madiun, malah kemarin dari PT Inka. PT Inka datang kami untuk belajar bagaimana reaktivasi tersebut. Terus kemudian kita punya tadi ada ketahanan pangan, kita punya lele. Jadi kami di sebelah ini nanti nonton lele, kambing. Nah di situ kita tujuan kami bagaimana kalau di Cemani membuat telur seperti itu, tapi kami malah kami di sini konsepnya berbeda. Kami konsepnya adalah ketahanan pangan ini hanya sebagai pemicu, karena nanti lele itu kita ubah ke UMKM. Ya, karena diolah dari produk-produk turunannya. Nanti kami berharap nanti dari warga-warga akan menjadi investor di tempat kami. Yang terakhir adalah kami punya pabrik tersebut, jadi ada ya. Semoga BUMDes Sugeng Abadi Mulur ya ini bisa
terus berjalan dengan baik, aktif, berkembang, dan semakin dikenal. Kita tidak hanya mencari prestasi di mana dilihat orang suatu penghargaan atau enggak, tapi paling tidak kita bisa menghidupi ya daripada perekonomian yang ada di Mulur ini. Ini ada sedikit oleh-oleh berupa 1 kilo telur buat panjenengan semuanya, dan sekali tukar gas kosong ditukar di warung Bubur Siem menjadi pulang bawa gas isi. Tetapi kan jenengan kan gasnya tidak hari ini habis kan, mungkin ada yang masih kurang 2 hari lagi kayaknya. Nah makanya saya aturin voucher. Jadi voucher ini berlaku sampai gas jenengan habis. Tapi cuma 1 kali aja dulu ya. Kami juga menyempatkan untuk melihat secara langsung integrated farming. Ada peternakan lele, ayam, kambing, tanaman sayuran, dan juga workshop bank sampah. Oh, ini bivlog namanya. Oh, lele semua ada berapa? Air yang Ye, ada sekitar 20. bibitnya ini. Ya. Ini apa bedanya yang ini sama itu? Itu kan udah dipilah ya, jadi berbagai ukuran itu tadi kan, karena sedikit banyak kan nggak mungkin makannya kan sama kan, makanya sering kita belah-belah sesuai dengan ukurannya. Tapi kalau udah yang banyak panen biasanya ada sekarang. Jadi ini aset desa yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian digunakan udah 10 tahun lebih, kemudian digunakan untuk pengembangan BUMDes, integrasi farming ya, yang kemudian terdiri dari bivlog ulam lele, terus azola, Ini ada kolam yang bisa jadi. ya Ada kambing di sana itu. itu ada kambingnya. Oh, kandang kambing. Ada ayam di proses, tapi yang ini bisa kita buat jadi komunal, jadi proses pencairan. Terus Oh, kemudian ini aja, jadi dapat jadi airnya keluar nanti untuk nanami air apa jauh apa namanya rumput pakan ini, nanti disilasin nanti masuk ke sana seperti itu. Nah ini yang terjadi. itu kandang kambing. Kambingnya berapa? Wih. Kambing kita ada 30, sementara baru masuk 10 karena baru kemarin duitnya baru cair kan, baru beberapa bulan. Kemarin. Kambing apa? Ini kambing yang mix ya, yang Itu kambing. Kayak ayam tapi masih belum ini ya. ini ya. Oh, jadi lele tadi jadi abon itu ini ya. Ini rencana kami bisa ke depannya akan ada pendopo, ada jadi dari kawasan semuanya. Ini memang butuh proses. Iya Kalau sih. kami tidak pakai CSR, kayak jalan. Pakai ini Juga ya. kami sering dapat panggilan sekarang Bu. Ini ekobrik ya. Ekobri. Jadi biasanya kelas ekocraft itu di sini. RT itu bisa biasa pakai juga udah digunakan sabun sabun minyak selapa. Juga bisa di Yang ngolah siapa? Maksudnya yang punya pabriknya? timnya BSU. Oh. Ada tim saya tadi salah satu ada yang buat ini dari minyak selapa. Dan juga saya punya kerjasama pihak ketiga juga. Oh iya, harus kayak Iya, gitu. jadi bisa diolah, bisa juga dijual, ya diuangkan. Ini semua ini semua itu. Makanya Masuk, sampah tuh potensi, Iya. bukan kemudian jadi hal yang kotor atau apa. Dan saya sempatkan sejenak ke area Waduk Mulur di sekitar lokasi tersebut. Rasanya seperti melihat ekosistem ekonomi desa yang hidup berdampingan dan tumbuh bersama. Jadi ini di Waduk Mulur, ada di Kecamatan Bendosari ya Mas ya. Dan memang ini areanya lumayan, terlihat aktivitas warga sekitar. Ada yang mancing, ada yang juga ini ada karamba ikan nila dan patin. Jadi, memang ini perairannya sebagian juga dari Waduk Gajah Mungkur ya, yang kemudian bisa mengairi sejumlah sawah ya, dan airnya selama ini lancar ya. Ya. Subur, iya. Ternyata kita labkan berasnya itu walaupun Lebih enak, lebih ya, bulan. lebih bulan, terus walaupun pakai pestisida masyarakat di sini petani, tapi kita labkan itu hasilnya dari padinya itu 0,0, jadi hampir nggak ada setelah udah jadi Beras. makanya kita Berarti tergantung juga kualitas air ya. ya, Oh, iya. dan Ya. salah satu sekarang itu
beras yang dari petani wilayah sini itu dipanen terus dibawa ke Klaten, ke Pekalongan seperti itu. Makanya kami di BUMDes setelah tahu ini ternyata penebasnya jauh-jauh, ya kami sebagai anak mulur itu nggak mau ketinggalan juga. Terus kita berpikir gimana caranya kita menghadirkan beras dengan kaki nama mulur, branding kita sendiri, dan sampai saat ini berjalan. Ya, jadi brandingnya beras organik pun juga bisa ya. Iya, bisa. Yang ada di Sukoharjo, Kecamatan Bedosari, dan tadi saya sempat ke bawah. Di sini memang cadangan perairan untuk pertanian, dan kemudian juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bikin karamba, ikan, iwa apa jenenge mau, bader dan patin. Nah, dan ini juga menjadi sumber ekonomi dari masyarakat yang ada di Mulur dan sekitarnya. Nah, jadi bendungan-bendungan seperti ini tentunya bisa kita kemudian manfaatkan. Ini kan di bawah pengelolaan Balai Sungai ya, BBWS ya, yang wilayah Jawa Tengah, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Kiranya ini merupakan bendungan yang benar-benar bisa kita manfaatkan sebagai pertanian, juga pariwisata, juga kemudian ada juga perikanan bisa kita peroleh dari sini. Dan terbukti juga tadi saya lihat ada beberapa wisatawan yang datang ke Bendungan Mulur ini untuk sekedar refreshing. Yang mancing juga dari ujung sana sampai di sini juga banyak sekali tadi, sampai sana juga. Ini memang tempat salah satu alternatif rekreasi untuk warga masyarakat yang ada di Mulur dan sekitarnya. Bahkan saya orang Temanggung juga sampai sini. Artinya memang Bendungan Mulur ini berpotensi untuk bisa dikembangkan. Tak lengkap rasanya datang ke Sukoharjo tanpa membawa pulang jamu. Karena itu, saya menyempatkan diri singgah di Pasar Jamu Muter, tepatnya di kios jamu Puntodewo 1 milik Mbak Ruwi. Aroma rempah dan jajaran botol yang diisi oleh jamu, serta bungkusan jamu tradisional, serta keramahan para pedagang menciptakan suasana khas yang sulit ditemukan di tempat yang lain. Saya membeli beberapa jenis racian jamu yang rutin saya konsumsi sendiri sehari-hari, sekaligus sebagai oleh-oleh bentuk dukungan pada UMKM lokal. Toko di sini niki Mbak Ruwi. Tokonya Mbak Ruwi niki teng Pasar Jamu Sukoharjo, Ibu. Nah, niki tokonya jenenge Puntodewo. Saya mencari empon-empon alias rempah-rempah. Iki untuk kayu manis, sok tak nggih campuran teh ben enak juga untuk jamu. Nah, ini jamu godokan. Nah, ini maksudnya. Nah, ini wedang uwuh. Niki sing maksudnya kula. Teh sing pokoknya nek dicampur dadi ginastel. Nah, niki ono teh poci, teh balap, teh catut, teh gardu. Pun niki nggih ta? Jamu-jamuan ini setiap hari dikonsumsi marake kepenak, marake seger waras. Niki napa, Bu? Uyang. Oh, komplit nggih Bu teng mriki nggih Bu. Oh. Lebih banyak, lebih rame. Niki napa, Bu? Niki mau sing kados kuaci niku. Jauh itu untuk masuk angin biar bisa ngembut. Oh, ngoten. Terus carane pripun? Digoreng, kreweng tanpa minyak. Oh nggih, terus? Terus kulitnya itu dibuka, nanti konsumsi kayak makan kuaci. Oh, kayak kuaci. Iya. Marake ben iso ngentut. Iya. Oh, buang angin nggih, Bu. Nah, ini kita canggu sambil ini kok. Nah, ini kok ada gulanya. Itu komunikasi. Jadi kita setiap hari mengkonsumsi minum empon-empon
Jadi bisa dibuat dari empon-empon yang segar, termasuk juga ini yang sudah dikeringkan atau yang praktis bisa dibawa kemana-mana Ibu G. Nah, cukup direbus ataupun digodok. Tumbase tenggen pasar jamu nguter gen Mbak Rumi. Itu ya Bu, laris manis ben koyo bakule tambah cantik iki. Nggih. Alun-alun Satya Negara Sukoharjo. Perjalanan saya di sini menapak sebagai tanda kehadiran saya selaku anggota DPD RI utusan Provinsi Jawa Tengah. Ruang publik ini terasa sangat hidup. Sayangnya saat itu cuacanya kurang mendukung. Gerimis cukup menghentikan aktivitas yang biasanya ada anak-anak bermain, keluarga berkumpul, warga menikmati sore yang sejuk. Dan di sini saya meresapi kembali makna dari perjalanan hari ini, bahwa menyapa warga bukan sekedar tugas, tetapi kesempatan untuk mendengar secara langsung denyut kehidupan masyarakat yang saya wakili. Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai ke alun-alun Sukoharjo, Satya Negara, Kabupaten Sukoharjo yang ada di titik nol dari kota ini. Jadi memang luar biasa di sini keramaian. Kalau biasanya kalau tidak ada hujan pas waktu terang, ini merupakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya. Bahkan tidak hanya untuk tempat kumpul dari keluarga, masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sukoharjo. Karena memang saya lihat di sini sangat ramah ya, lokasinya sangat strategis dan terbuka hijau. Kelilingi pohon-pohon yang rindang, jadi enak sekali untuk kita sekedar untuk beraktivitas olahraga. Kemudian juga benarnya biasanya di sana ada permainan-permainan anak yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar sini. Jadi inilah adalah salah satu alun-alun kebanggaan kita semuanya di Kabupaten Sukoharjo, di mana hari ini saya beraktivitas dan melaksanakan berbagai kegiatan menyapa warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sukoharjo sebagai komitmen saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia utusannya Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya menapa dan menyapa masyarakat Jawa Tengah. Ini pohon di salah satu sudut alun-alun Sukoharjo. Kalau nama ilmiahnya Kigelia pinnata. Pohonnya rindang dan ini woy ya, jenenge woy ya. Ini jenenge woy Kigelia pinnata. Bentuknya kaya sosis, gantung ini kaya lampion. Nah, jadi itu juga bunganya ternyata turun ke bawah, jadi bisa untuk hidup depan. Pohonnya rindang. Ini kokoh ya. Jadi nanti seputar alun-alun sini banyak pohon-pohon yang tinggi. Kangge ngeyop nek udan ratu dana. Sip. Perjalanan yang padat namun penuh makna. Dari Surakarta hingga Sukoharjo, dari para penggiat olahraga hingga pelaku UMKM dan penggerak BUMDes. Kesemuanya memberikan gambaran betapa kuatnya energi masyarakat Jawa Tengah. Dan bagi saya pribadi, setiap langkah ini adalah wujud komitmen untuk menapa, menyapa, dan menguatkan Jawa Tengah. Karena suara masyarakat adalah amanah. Dan perjalanan seperti inilah yang membuat saya terus memahami, mencintai, dan memperjuangkan Jawa Tengah. DPD RI dari daerah untuk Indonesia.